Beri tepuk tangan untuk MC kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mansur, selaku moderator pada hari ini ingin menyambut Anda. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita sama-sama membahas dan belajar mengenai etika dalam bekerja. Dan yang kedua itu pengenalan ISO 45001 tentang sistem manajemen K3. Semua akan kita bahas pada narasumber yang telah hadir bersama dengan kita pada hari ini, yaitu yang pertama Muhammad Ammar dan pemateri yang kedua yaitu Muhammad Al-Gibran. Ya, makasih. Saya akan membacakan biodata pemateri yang pertama yaitu Muhammad Ammar. Beliau lahir pada tanggal 21 Januari 1989. Beliau adalah seorang lulusan dari Politeknik Dewantara Palopo dan melanjutkan S1-nya di Universitas Gunadarma dan melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, dan beliau pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa sipil di Politeknik Dewantara Palopo. Sekarang beliau bekerja menjadi manajer perusahaan di Surowako, yaitu PT Vale. Dan biodata pemateri yang kedua yaitu Muhammad Al-Gibran. Beliau lahir pada tanggal 21 November 1985. Beliau lulusan dari Universitas Hasanuddin Makassar, S1 Teknik Sipil dan melanjutkan S2-nya di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan yang sama, yaitu Teknik Sipil. Dan beliau sekarang bekerja di PT BMS sebagai manajer proyek. Baiklah karena narasumber kita sudah hadir bersama kita pada hari ini, saya akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Sesi yang pertama, beliau akan membawakan materi selama kurang lebih 10 menit. Siapkan fokus terbaik Anda. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Muhammad Ammar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ammar. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya akan membawakan materi mengenai ISO 45001. ISO 45001 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Standar ini dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO pada tahun 2018 dan menggantikan standar sebelumnya. Standar ini diharapkan dapat menjadi paduan bagi perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk karyawan serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun manfaat dari ISO 45001 ini, yang pertama mengurangi risiko kecelakaan kerja, kedua meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ketiga, yang ketiga meningkatkan reputasi perusahaan, yang keempat meningkatkan efisiensi operasional, yang kelima meningkatkan keterlibatan karyawan. Adapun persyaratan untuk ISO ini seperti untuk mendapatkan ISO. Adapun persyaratan ISO 45001 ini, untuk mendapatkan ISO 45001 ini ada beberapa syarat mencakup berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaan seperti kebijakan ketiga, identifikasi bahaya dan pengenalan risiko. Ketiga, tujuan ketiga dan program perbaikan. Keempat, kompetensi dan pelatihan karyawan. Kelima, komunikasi dan konsultasi. Keenam, pengendalian operasional. Ketujuh, penanganan darurat. 8. Evaluasi kinerja dan monitoring. Proses sertifikasi ISO seperti meliputi beberapa tahap seperti persiapan dan pelatihan, pengembangan sistem manajemen ketiga, implementasi dan verifikasi sistem, audit internal, tinjauan manajemen, dan keenam audit eksternal, terakhir penerbitan sertifikat. Kenapa ISO berbeda dari standar lainnya? Yang pertama, ISO fokus pada pendekatan manajemen risiko. Kedua, kepemimpinan dan komitmen manajemen.
6. Keterlibatan karyawan. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, baik, terima kasih. Terima kasih atas materi yang diberikan dan materinya sangat luar biasa. Baiklah, kita akan masuk ke pemateri yang kedua, yaitu Muhammad Al-Gibran. Beliau akan membawakan materi tentang etika dalam bekerja. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Gibran. Halo Al-Gibran. Akan membawakan materi tentang etika kerja. Pentingnya etika kerja dalam bekerja. Kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang tepat di tempat kerja. Ini adalah sikap yang membentuk cara seseorang melakukan tugas pekerjaannya dengan standar moral yang tinggi. Etika adalah pedoman moral yang diterapkan oleh suatu organisasi secara keseluruhan dan individu-individu yang membentuknya. Untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku, etika juga menjadi dasar kohesif sportif budaya perusahaan. Cara penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Banyak perusahaan yang menjadikan etika kerja mereka sebagai poin pemasaran. Dalam kebanyakan kasus, etika kerja berasal dari nilai-nilai sekuler seperti kepercayaan, integritas, keadilan, tanggung jawab, pertanggungjawaban, loyalitas, persaudaraan, kewarganegaraan, menghormati. Adapun contoh etika kerja. Yang pertama, tepat waktu. Kedua, disiplin. Ketiga, bertanggung jawab. Keempat, berpakaian rapi. Yang kelima, jangan libatkan masalah pribadi di tempat kerja. Keenam, hindari membicarakan atasan. Yang ketujuh, hormati semua rekan kerja. Kedelapan, menjadi pribadi yang fleksibel. 9, jangan pernah memotong pembicaraan. 10, tidak gugup. Adapun perbedaan etika profesi dan etika kerja. Meskipun sama-sama ada di dunia kerja dan bersifat, adapun perbedaan etika profesi dan etika kerja. Pentingnya menerapkan etika kerja. Menciptakan kepuasan karyawan, menciptakan lingkungan kerja karena pegawai merasa dihargai dan dihormati, menjaga kepatuhan hukum, karyawan yang tidak mengikuti acuan atau memiliki etika bisa diberikan sanksi supaya tidak melakukan kesalahan serupa, meningkatkan budaya perusahaan, mempertahankan citra perusahaan jangka panjang di mata masyarakat. Itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa sekali ya materi yang dibawakan oleh Muhammad Al-Gibran. Barakallah rangkaian kita pada hari ini. Wah, luar biasa sekali ya materi hari ini yang sangat menarik. Beri apresiasi tinggi-tingginya kepada pemateri kita pada hari ini. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembicara dan audiens yang hadir pada hari ini. Saya selaku moderator pada diskusi hari ini izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.